Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ibu bapak sedherek sedaya ingkang dipunrahmati Allah, sampun siap buka Bu? Tereng. Maghrib pukul 6 langkung berapa Bu? Gangsal menit. Berarti kula kapureh menapa didhawuhi ngoceh setunggal jam nih. Nggih, Ibu sekalian, mugi-mugi kiat. Ibu bapak sedherek sekalian ingkang dipunrahmati Allah, kula panjenengan sami mangertosi agami Islam menika saking sinten Bu? Saking sinten Pak? Orang tua kita leres? Guru-guru kita leres Pak? Nah, orang tua kita lan guru-guru kita menika saking sinten Bu? Sinten Bu Warti? Yo saka wong tuane, saka guru-gurune Mas. Leres nggih. Ah menika menawi turut ngaten mangke pokokanipun wonten pundi Pak Bu? Ajaran Islam menika. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat menika nggih Ibu bapak sekalian? Sepakat nggih insyaallah. Nah, mengenal Ibu bapak sekalian kalian Kanjeng Nabi menika? Mengenal Ibu bapak sekalian? Bu Warti kenal mboten kalian Kanjeng Nabi? Ngerti Mas meng ora kenal langsung. Leres sih. Karena memang kita tidak semasa, sehingga mboten menapa menangi beliau tasih sugeng rumiyin. Nah, lajeng salah satu bab mengenai Kanjeng Nabi menika, Kanjeng Nabi menika pikantuk pelajaran agami ayat-ayat Allah menika saking sinten Ibu bapak sekalian? Jibril ingkang asalipun saking Allah. Sepakat nggih? Nah, lajeng Allah menika paring tugas dumateng Kanjeng Nabi menika menapa Ibu sekalian? Tugas Rasulullah itu apa? Nggih. Kalau Allah mengutus beliau, nah, maka Allah ini memberi tugas apa kepada beliau nika? Wonten beberapa ayat ingkang mirip, salah setunggalipun kala wau wonten ing surat Al-Jumu'ah ayat kalih Allah ngendika a'udzubillahi minasyaitonir rajim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul kepada kaum yang umi. Kaum umi menika terus pundi Bu? Bu Umi, Mbak Umi manangnya? Kaum yang umi bagaimana Pak? Yang belum bisa membaca dan menulis ya. Minhum yang berasal dari mereka. Jadi Kanjeng Nabi itu ya asalnya dari kaum mereka itu. Ya. Lajeng Allah ngendika. Tugasnya apa? Ingkang sepisan kalau wau yatlu alaihim
ayatihi, yang membacakan kepada mereka, kepada kaumnya itu ayat-ayatnya ingkang sepisan. Ingkang angka kalih wa yuzakkihim, yang membersihkan mereka. Yang ketiga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan ilmu tentang Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah kepada mereka. Wa ingkanu min qablu lafi dhalalim mubin, sekalipun mereka ini, yang ketiga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah kepada mereka. Menika tiga tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang dipun abadikan Allah salah setunggalipun wonten surat Al-Jumu'ah ayat kalih kala. Ibu bapak sekalian, terkait tugas ingkang sepisan membacakan. Nah, kalau kita membaca, ibu bapak sekalian, kita akan merubah. Jadi, kalau kita membaca itu akan merubah keadaan kita yang sebelumnya seperti apa menuju seperti apa, Bu, Pak. Terus pundi, Bu Sumina, rawuh. Kalau kita membaca, itu akan mengubah kondisi kita yang sebelumnya, terus pundi, Mbak Yun, tidak tahu atau belum tahu, setelah membaca menjadi tahu. Nah, pertanyaan berikutipun, kalau kita sudah tahu, apakah dengan sendirinya yang kita ketahui itu sekaligus akan menjadi keyakinan kita bahwa itu benar? Belum, harus sih. Apalagi akan merubah kita langsung menuju amal soleh, amal kebaikan. Belum tentu. Ibarat gambilipun mengatakan, ibu bapak sekalian, kembali dulu ke proses yang pertama. Jadi tugas Kanjeng Nabi menika membacakan ayat-ayat Allah kepada kita semuanya. Kita karena tidak mendapati beliau, maka ya mari kita membaca sendiri. Mari kita sergap ngaji di masjid. Sekarang buka handphone isinya pengajian semua, banyak sekali gitu ya. Monggo gitu. Intinya kita mengetahui yang sebelumnya belum tahu atau tidak tahu menjadi tahu. Problemnya ya, Al-Quran itu kan, dan juga As-Sunnah tentunya, tidak sekedar menjadi ilmu bagi kita, sepakat ibu sekalian, tetapi kewajiban kita kepada Al-Quran menika kan membacanya, mengetahui maknanya, lajeng mentadaburi atau menggalinya, mendalaminya begitu. Berikutnya meyakininya, sampai puncak interaksi kita dengan Al-Quran adalah melaksanakannya atau menjalankannya. Kan mengatakan problemnya pun belum semua orang, atau memang tidak semua orang yang mengetahui itu langsung merubah aktivitas hidupnya tadi menuju sesuai dengan yang dia ketahui itu. Misalnya pun katakan, seseorang itu tahu, seorang muslim itu tahu kalau sholat wajib itu 5 kali. Tetapi hasil survei, makanya nyobi dipun cek ibu ya, ada di googling gitu, survei umat Islam Indonesia yang melakukan sholat 5 waktu. Ternyata buatan klien itu sekitar 38,sekian persen buatan klien itu, kurang dari 40%.
Apakah semua yang belum sholat itu mengetahui kalau sholat itu wajib? Sangat mungkin tahu. Jadi, sangat mungkin tahu. Kalau kita ketemu orang-orang, ya, saudara kita di jalan, sedang duduk-duduk misalnya, dengar adzan. Nah, kita yang sudah terbiasa sholat, dengar adzan segera bersiap-siap. Bahkan sebelum adzan sampun siap-siap. Ananging wonten mboten sudah adzan, sudah qomat, nggih. Ning mboten menapa, tidak merespon apapun gitu. Yang duduk ya tetap duduk, yang sekak ya tetap sekak. Terus mboten. Oh, Mbak Yuna apa lagi? Yang main tetap main, nggih. Yang menapa sedang main handphone tetap pegang handphonenya gitu. Kathah menapa kathah itu Bapak sekalian? Kathah. Ya. Artosipun ternyata sesuatu pengetahuan itu belum tentu langsung merubah sikap atau perilaku seseorang gitu. Nah, maka setelah proses membaca tadi merubah kondisi seseorang dari belum tahu atau tidak tahu menuju tahu, harus ada proses-proses berikutnya. Memahaminya, mendalaminya, merenunginya, atau mentadaburinya itu sampai pada tahap meyakininya. Begitu. Nah, itulah kenapa Ibu Bapak sekalian, para sahabat ugi mekaten. Sahabat-sahabat yang sudah sejak awal memiliki karakter yang hanif, hanif itu ya bersih, lurus, uripe ora neko-neko, ngaten nggih. Seperti siapa, Bu Pak, yang terkenal? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq misalnya gitu ya. Memang sudah hanif sejak dulunya gitu. Maka begitu mendengar ayat-ayat Allah dari Rasulullah, beliau mesti langsung meyakini dan membenarkannya. Maka beliau mendapat gelar As-Siddiq. Sementara yang lainnya belum. Gitu. Kula matur beberapa kali kan terkait ayat-ayat turunnya khamr dan judi menika. Ternyata bertahap gitu ya. Perubahan itu ternyata membutuhkan waktu. Dari proses tadi membaca, memahami, ya, mentadaburi, gitu ya, meyakini, baru nanti akan berbuah pada mengamalkannya. Gitu. Ayat yang pertama terus nanti, Bu Pak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jika mereka bertanya pada urusan khamr dan judi, katakan bahwa pada keduanya itu ada manfaat dan ada madorotnya. Hanya madorotnya itu lebih besar dari manfaatnya, gitu. Nah, kata sahabat Abu Bakar yang orangnya jernih sejak awal, bersih sejak awal, wonten kisahipun di sirah sahabat nih. Kalau kita baca-baca sirah sahabat itu, wonten ceritanipun beliau mabuk. Leres mboten Pak Bu. Tetapi sebagian sahabat yang lain masih pada mabuk gitu. Maka karena ayat tadi itu orang-orang yang sudah peka keimanannya itu sudah mulai merubah dirinya. Ananging sekali lagi juga sahabat-sahabat yang lainnya belum bisa begitu. Maka kemudian satu saat nanti berikutnya itu ketemu para sahabat sedang ngobrol-ngobrol, nanti tiba saatnya sholat, ya kan? Kemudian turun ayat menapa Pak Bu? Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Aja kowe mabuk, aja kowe sholat nek nembe mabuk. Mulai ada
pelarangan, tetapi belum full dilarang. Ya, nah ikut sekan kula nggih, mulai ada ilmu mabuk di kalangan para sahabat. Kan ngaten ta? Nek arep mabuk ya aja sadurunge maghrib, sebab maghrib isya cedak engko ilang maghribe. Ngaten sih? Nek arep mabuk ya bar isya. Nah, kan panjang. Kalau punya handphone, di setel alarm paling kenceng, dekatkan telinga, nanti di setel jam sebelum subuh, jam 4 atau setengah 4 gitu ya, sehingga bisa bangun, bisa sholat subuh. Gitu. Tetapi belum dilarang sepenuhnya. Ya kan, sambil berjalan waktu, para sahabat dibina, ditarbiyah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada proses transfer, apa tadi? Pengetahuan, ada proses transfer pemahaman. Para sahabat menjadi semakin yakin, keimanannya menjadi semakin utuh, ya. Sampai menapa? Kalau dalam surat Al-Hujurat ayat 15 itu Allah ngendika seperti ini, sekalian. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tsumma lam yartabu, hingga kemudian tidak ada keraguan di dalam dirinya. Jadi imanipun lajeng sampai utuh begitu, tidak ada sedikit pun keraguan. Engko kek pun akhirat ki ra ono ya. Kula nate silaturahim kalian Profesor Suwarsih Madya, saya salah satu guru besar UNY, nate dados kepala dinas pendidikan provinsi, Pak sekalian. Nah, beliau nate ngendika atau menceritakan ya ketika berkunjung nang mboten klentuk dalam menika ke Jerman. Ketemu dengan kolega beliau di sana, seorang yang ateis. Nah, ketika ketemu itu ngobrol, temannya itu bertanya gitu, kamu maksudnya pun kamu kok pakai bajunya jilbab gitu. Kamu juga nunjuk pada kan gini, poso maksudnya gitu. Nanti kalau di sana nggak ada apa-apa, gimana kamu gitu. Maksudnya pun so, nek wis mati, bul alam akhirat kui, alam penghisapan ya, waktu penghisapan itu nggak ada, gimana kamu? Ditanya oleh temennya yang ateis tadi. Jawabannya pun tersendiri, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, saya nggak rugi. Coba kalau misalnya ada, kamu gimana? Gantian dibegitukan. Wah, temennya tadi yang ateis katanya kaget, Pak Bu. Gitu ya. Saya tak coba berpikir ulang lagi kalau begitu. Ngaten. Jadi setiap orang itu mesti punya hati nurani, punya fitrah, ya kan? Setiap orang kan sudah bersaksi di hadapan Allah ketika di masa ruhnya, ya, alastu birabbikum, ya, Allah bertanya pada semua ruh, bukankah aku itu Rabb kalian? Pencipta kalian, pemberi rizki kalian, pengatur hidup kalian, alam semesta ini, ya? Dan semua ruh itu kan sambil menjawab, qalu bala syahidna, leres ya Allah, kula dados saksinipun. Maka ketika seorang lahir di muka bumi, pangandikan Kanjeng Nabi terus pundi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu pasti dalam keadaan fitrah, bertauhid kepada Allah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumatsisanihi. Maka orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, artinya mengeluarkan dari fitrahnya yang bertauhid tadi. Milo, setiap orang itu pasti fitrahnya sama, pembawaan dasarnya itu sama, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentenipun iku Bapak sekalian, ya. Maka tadi ada proses membaca itu supaya mengetahui yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, tapi butuh proses berikutnya. Jadi menika menapa? Wa yuzakihim. Ini tugas Kanjeng Nabi ingkang angka kali.
membersihkan mereka. Membersihkan menapa? Membersihkan jiwanya. Allah ngendika dalam surat Asy-Syams ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan Allah ilhamkan pada setiap jiwa itu sifat fujur, menyimpang, dan sifat takwa. Maka beruntunglah orang yang mau membersihkan man zakkaha, mau membersihkan jiwanya, dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Setiap orang punya potensi fujur dan takwa, maka kita diminta oleh Allah untuk membersihkan jiwa kita. Supaya apa, Ibu sekalian? Supaya hidayah Allah itu, nur Allah, cahaya dari Allah itu bisa masuk ke dalam hati kita. Contoh gampil mengatakan, Ibu Bapak sekalian nate ngunjuk toyo pedak nih. Toyo pedak ngono ku berarti. Susu napa air putih? Oh, air putih. Air putih, air jernih. Kalau gelasnya kotor, airnya kelihatan nggak Mbak Bu? Nggak kelihatan, sulit nih. Kalau disenteri ngaten, dimasuki cahayanya menembus dalam betul, sulit. Tapi kalau gelasnya bersih, ditembak cahaya begitu, cahayanya masuk betul nih, masuk. Menikah mirip dengan hati kita. Kalau hati kita bersih, insya Allah hidayah Allah, cahaya Allah akan mudah masuk ke dalam diri kita. Sebaliknya, kalau diri kita kotor, jiwa kita kotor, maka petunjuk dari Allah sulit masuk, ketutup kotoran-kotoran diri tadi. Gitu. Maka sekali lagi tugas Kanjeng Nabi yang ngomong kali tadi, wa yuzakihim, dan membersihkan mereka. Maksudnya apa? Membersihkan dari kekotoran-kekotoran jiwa, termasuk kotoran pikiran. Kotoran pikiran ini kenapa Ibu sekalian yang paling penting? Syirik kepada Allah itu kotoran yang paling penting supaya kita menghindari betul. Gitu. Ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah, Ibu sekalian, Kanjeng Nabi sudah berada di Madinah beberapa saat ya. Kemudian satu saat nanti kembali ke Mekah, memenangkan atas kota Mekah. Gitu. Peristiwa dalam sirah Nabawiyah dikenal sebagai Fathu Makkah, kemenangan atas kota Makkah. Kanjeng Nabi melebet Makkah bersama para sahabat dalam jumlah yang besar. Orang-orang Quraisy yang menolak Islam sudah tidak bisa apa-apa. Begitu. Nah, berapa berhala yang didapati beliau di Ka'bah dan Masjidil Haram ini kok Ibu sekalian. Di dalam sirah Nabawiyah disebutkan ada 360 berhala. Coba bayangkan gitu ya. Kalau Ibu Bapak sekalian tidak umroh, nopo haji ke Mekah nih ke Masjidil Haram, coba neng Ka'bah, neng sekitar Ka'bah ada 360 berhala gitu. Bayangan kita seperti apa? Gitu. Berarti kan syiriknya itu sudah luar biasa, begitu ya. Mbahne musyrik kira-kira begitu. Wong duwe berhala siji wae wis ngono ya, sudah syirik itu. 360 berhala. Kita bisa membayangkan luar biasanya syirik itu. Maka perlu dibersihkan pemahaman syirik itu supaya hilang sehingga diganti dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu esa. Yang Maha menciptakan satu hanya Allah. Yang Maha pemberi rizki satu hanya Allah. Yang menguasai semuanya satu hanya Allah. Yang mengatur semuanya satu hanya Allah. Yang nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada manusia sebagai makhluk yang diberi pilihan juga satu, yaitu Dia, Allah Subhanahu wa taala. Bersih dari syirik. Penting nih kok. Sebab
Allah tidak mengampuni dosa syirik, insya Allah Allah akan mengampuni dosa selain syirik menika. Satu-satunya jalan kita diampuni oleh Allah dari syirik yaitu dengan meninggalkannya. Kita jauhi pemahaman, kita masih percaya pada kekuatan menapa? Yang lain selain Allah. Benda-benda, apapun benda itu, hilangkan semuanya. Hanya Allah yang menentukan semuanya. Pak Bu mulai sadean kadang nyuwun bantuan sinten Bu? Kok kayak nang mburi bakule kok ana sing digendong kayak sapa ya? Kok melet-melet. Kalau di medsos itu kan kadang gitu ya, ada film-film begitu. Kok neng cedak bakule ana sing melet-melet terus napa ilere mlebu nggon masakane kuwi. Sing tuku akeh banget kuwi sing marai enak. Hati-hati Pak sekalian. Hilangkan semuanya itu. Allah yang memberi rezeki. Jadi syirik ya, kita bekerja sama dengan jin begitu. Tasih pinten menit Bu Sumia? Oh masih lama. Jadi lanjut. Kotoran yang lain apa Pak Bu? Kotoran di hati kita, di hati manusia yang sering sombong. Sombong itu merasa diri lebih baik. Ketika Allah menciptakan Adam, oleh Allah ya, jin dan seterusnya diminta bersujud pada Adam. Tetapi siapa yang tidak mau sujud? Sinten Bu? Iblis. Dalam surat Al-A'raf ayat 12 menika, ya. Kenapa iblis tidak mau sujud pada Adam, Pak Bu? Kata iblis, qalu ana khairum minhu, aku ini lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, engkau ya Allah menciptakan aku dari nar, api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan dia Adam dari tin, tanah. Iblis merasa lebih baik, maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Ngatos-atos ibu bapak sekalian, kalau dalam diri kita punya perasaan apa Bu? Merasa lebih baik dari yang lain. Ngatos-atos ya. Masa Fir'aun ada tiga tipologi Bu Pak yang Allah gambarkan ya. Di mana tiga tipologi ini termasuk orang-orang yang kadang tertutup dari hidayah Allah karena apa? Merasa lebih dari yang lainnya. Fir'aun tipologi penguasa, dia biasa ngatur orang, pengikutnya banyak, semua manut dengan Fir'aun. Yang kedua, Haman. Ini profesornya Fir'aun, intelektualnya Fir'aun, dia memiliki ilmu yang banyak gitu. Yang ketiga, sinten Bu? Orang yang kaya, sinten Mbak sih? Qarun. Ya, Qarun orang yang sangat kaya. Kunci-kunci menopo berangkasnya saja harus diangkat oleh beberapa orang. Kinten-kinten sepitan nggih Pak Arto. Sugih Bu. Nek sak gudang kuwi isine emas. Nah, sementara kuncinya ada berapa itu harus diangkut oleh sekian banyak orang gitu. Sugih pol gitu. Jadi pertama tipologi penguasa, yang kedua tipologi ilmuwan, yang ketiga tipologi orang yang kaya raya. Ini Allah beri kelebihan kepada mereka, tetapi justru mereka yang diberi kelebihan itu tertutup hatinya, dia merasa lebih dari yang lainnya, termasuk kepada para nabi dan rasul dan para penyeru Islam. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak mau mengikuti nabi dan rasul itu. Ngatos-atos. Ini juga penting proses tazkiyatun nafs, pembersihan diri, pembersihan jiwa dari sifat sombong. Selain sombong, apa? Ada iri, dengki, tamak ya. Menapa? Tamak itu ya kepentingannya dunia saja begitu. Dia menjadikan
orientasi hidupnya itu untuk dunia saja. Sing penting sugih, ya. Sing penting urip enak, ngoten nggih. Padahal hidup yang sesungguhnya itu nanti di mana, Bu, Pak? Akhirat. Dunia menika namung sementara, hanya fata morgana. Menawi lagunipun Epit nama Pak Wakil. Dunia itu panggung sandiwara. Nah, ada sih panggung sandiwara saja. Nanti hidup sejati sesungguhnya itu adalah di akhirat. Kepengen mboten Bu Pak mlebet swarganipun Allah? Pengen mboten Bu mlebet swarga? Syaratipun mlebet swarga menapa Bu? Menapa? Nek isih nang donya ya ora iso mlebu swarga. Syaratipun napa Pak? Mati, kersa Bu. Dereng. Jadi orang meninggal dalam pemahaman orang yang beriman itu satu wasilah cara untuk bertemu dengan Allah supaya nanti masuk surganya Allah. Jadi meninggal itu seneng bagi orang yang beriman. Sepakat mboten Pak Bu? Ingkang penting husnul khotimah, gitu. Seneng daripada hidup lama tapi belum tentu engko mati ini husnul khotimah apa ora? Malah takut. Kalau Allah memberi kesempatan husnul khotimah, mau nggak Pak Bu? Segera. Bu, kalau Allah memberi kesempatan husnul khotimah, kersa mboten Bu Pak segera. Derek Gusti Allah mawon. Urut kacang mboten ta Bu? Bu, persoalan meninggal niku urut kacang mboten? Yang usianya 90 tahun dulu. Niku mboten Bapak sekalian mboten wonten. Yang usianya 85 tahun mboten? Mbak Menai Soryong niku ingkang paling sepuh kalebet Bu Sarif sih Pak Sumiari. Beliau 86 tahun sih. Kalau ini derekkan busum silaturahim dengan Bu Sarif gitu. 86 tahun yuswa beliau. Nah, mungkin sudah paling sepuh, gitu. Apakah mesti yang paling sepuh menikah ngerumi ini dari yang 17 tahun? Nggak ada jaminan. Sing saiki sehat, engko lunga iso wae terus meninggal. Gitu. Sik nang omah jarine engko nek pas tanggal lahire geblake aja lunga-lunga Pak. Engko ndak kena cilaka ning dalan. Enggak, jangan percaya begitu. Yang memberi manfaat madarat itu hanya Allah. Kalau sudah tiba saatnya mati, dia di rumah pun mati. Ketika gempa bumi, emut ya Bu Pak, 2006 jam 6 pagi, ya know? Yang banyak meninggal yang di mana Bu? Ya sik ning jero omah Mas. Leres aja. Kita yang sudah keluar habis subuh, ono sing nyapu, ono sing olahraga, terus selamat. Ya know? Kersanipun Gusti Allah pokokipun bab usia. Nah, kita lanjutkan dulu supaya selesai nggih. Menapa wau tazkiyatun nafs, upaya untuk membersihkan jiwa itu penting dari kekotoran-kekotoran baik pikiran dari syirik ataupun kekotoran hati termasuk sombong, termasuk iri, dengki, tamak gitu, semuanya kita kikis dari diri kita. Supaya apa? Supaya hidayah Allah itu mudah masuk ke dalam hati kita. Sepakat Bu Pak? Wonten kisah nih kalau itu hati sahih Bu. Ya. Seseorang yang sudah membunuh berapa orang? Bu Erti? 99 orang. Gitu? Dia pengen tobat. Coba bayangkan. Wong mateni 99 orang. Coba bayangkan Bu Pak. Dosanya wis kaya apa? Gitu sih. Seperti apa gitu, luar biasa. Neng pengen tobat karena dia tetap punya fitrah tadi, pengen tobat. Dia cari orang alim gitu kan, dia cari orang yang bisa menjawab. Dia temui rahib, dia tanya gitu, diampunikah dosa saya gitu. Jawab rahib tadi, sekakean dosamu Mas. Tidak mendapat jawaban, sekalian kita pateni. Sehingga dia membunuh 100 orang gitu. Tetap gelisah dirinya, pengen
taubat, ya kan? Kemudian dia disarankan sana, itu ada seorang ulama, itu ya, dia datangi ulama itu. Ulama itu jawabannya terus nanti, ampunan Allah jauh lebih luas dari dosa manusia sepanjang orang itu betul-betul mau bertaubat dari dosanya. Nah, lego piyambak ibu. Lajeng dia tanya, lajeng Pak Kiai, kula kedah terus pundi? Kowe Mas lunga saka omahmu sebab kampungmu ki isine akeh wong elek. Jadi kowe iki gampang terpengaruh. Kowe otote kuat, iso mateni wong akeh menangan, ning batinmu ki lemah. Kowe gampang terpengaruh. Pindah kowe nang kampung kono sing akeh wong saleh. Betul, dia hijrah menuju kampung yang disebutkan oleh ulama tadi. Di tengah jalan terus ndi Pak Bu? Mati. Di tengah jalan mati. Datanglah malaikat rahmah dan malaikat azab. Malaikat rahmah ingin membawa orang itu menuju surga. Malaikat azab ingin membawa orang itu menuju neraka. Rati diskusi, rati menopo agak rumit gitu ya, diskusinya nggak selesai antara dua malaikat ini. Ada perbedaan pendapat tadi. Muncullah malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia, kemudian dua malaikat tadi sepakat, dah ini kita jadikan yuri atau wasit saja gitu. Terus apa yang dikatakan oleh malaikat yang ketiga tadi? Sudah, ukur saja gitu. Titik dia mati ini diukur lebih dekat dengan kampung yang dia tinggalkan atau lebih dekat dengan kampung yang dia tuju. Ternyata hanya selisih sedikit lebih dekat dengan kampung yang dituju. Akhirnya malaikat rahmah membawa dia masuk ke surganya Allah. Allahu Akbar. Sementara ibu sekalian, Ustadz Ma'ruf nih nanti ngendikaaken satu kisah yang ditulis oleh seorang ulama itu, seorang muadzin, kula njenengan nate matur menika. Seorang muadzin kalau zaman dulu itu kan mesti naik loteng, naik menara supaya apa? Suaranya didengar oleh masyarakat sekitar. Nah, begitu dia naik menara masjid itu sering melihat rumah di dekat masjid. Rumahnya juga tingkat. Nah, di kamar atasnya itu kamarnya seorang gadis itu. Lama-lama muadzin tadi tidak bisa menahan keinginannya untuk menikahi gadis tadi. Padahal gadis ini dari keluarga non muslim. Ditemuilah gadis tadi, aku ingin melamarmu, baik Mbak atau Dik gitu ya. Ya, kamu kan tahu keluargaku agamanya ini, sementara kamu muslim. Gitu. Kamu nemui ayah saya, gitu. Akhirnya sang muadzin tadi menemui ayah gadis tadi. Pak, kalau mau putri bapak saya lamar, saya nikahi gitu. Boleh, Mas. Tapi syaratnya satu, kamu harus ikut menapa, Bu? Agamaku. Sang muadzin tadi gimana, Pak Bu? Mau nggak? Mau. Akhirnya dia keluar dari Islamnya, nikah dengan gadis tadi. Setelah nikah, dia pengen naik di loteng rumah istrinya tadi, di mana dia kalau adzan sering melihat. Begitu dia naik, berarti belum sampai malam pertamanya, begitu dia naik, terpeleset dia, jatuh dan mati. Berarti dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Menika di antara makna dari hadis, ada seseorang gitu ya yang amalnya itu dia banyak mengamalkan ahli surga, tapi kemudian datang ketentuan Allah sebelum dia meninggal, dia mengamalkan ahli neraka, dia keluar dari Islam dan kemudian dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Sebaliknya, ada orang yang selama hidupnya mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, tapi kemudian datang hidayah dari Allah,
dia bertaubat, kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah. Milo kula panjenengan sami ibu bapak sekalian tidak boleh sombong tadi. Oh, busung sama nuting-nuting. Alhamdulillah. Berarti sudah harus selesai. Jadi, mengatakan kita harus membersihkan jiwa kita supaya menapa? Hidayah Allah, cahaya Allah, Al-Quran yang kita baca bisa merasuk dalam diri kita yakini, kemudian berbuah pada amal soleh. Proses yang ketiga, tugas kanjeng Nabi tadi, wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah, agar kita semua mengilmui Al-Quran dan As-Sunnah. Milo, kalau kita baca Quran, ibu sekalian, derek dipun waos artosipun, dipun waos mungkin tafsiripun, dipun resapi, dipun yakini, kemudian kita amalkan puncaknya. Insya Allah di bulan Ramadan ini, ibu bapak sekalian, kita mendapatkan 3 proses itu sekaligus. Baca Quran, insya Allah. Gitu? Yang kedua, mentazkiyah diri, insya Allah dengan puasa, kotoran hati kita akan bersih. Yang dipakai energi kita apa Pak Bu? Pertama, gula darah. Gula darah habis, yang akan dipakai apa? Lemak dalam tubuh, termasuk lemak dalam hati kita. Itu akan membersihkan hati kita. Insya Allah dengan kita kemudian terus mentadabburi Al-Quran, masuk dalam hati kita dengan mudah. Sekali lagi kita yakini sepenuhnya, kemudian kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoinya, menjadi hamba-hamba Allah yang dijamin surga atasnya. Insya Allah mari kita reuni sesarengan ibu sekalian, dipimpin Pak Ketua Takmir, kita sareng-sareng ketemu wonten swarganipun Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.